Baik, salam sehat saja untuk siswa-siswi sekalian dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu, dan fokus terhadap tugas-tugas, terutama tugas-tugas sekolah maupun tugas di mana Anda bersama dengan orang tua. Baik, kita lanjutkan untuk sesi kedua. Bapak akan berikan penjelasan tentang fungsi dan peran sosiologi. Untuk sesi kedua kita lanjutkan. Beberapa waktu yang lalu Bapak minta untuk mengerjakan penjelasan tentang gejala sosial sangat kompleks, sampai pada gejala sosial itu sulit diprediksi. Oke, baik, kita lanjutkan di slide berikutnya. Jenis-jenis gejala sosial. Nah, menurut Pitirim A. Sorokin, ada 4 gejala sosial. Di gejala sosial yang pertama itu gejala sosial religius, yang kedua gejala sosial ekonomi, gejala sosial politik, dan berikut terakhir gejala sosial hukum. Tentunya yang religius itu berkaitan dengan keagamaan, ekonomi berkaitan dengan keekonomian, politik berkaitan dengan politik, dan hukum itu tentunya berkaitan dengan hukum. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, menurut Norman Blaikie, ada 3 tingkatan gejala sosial. Ada mikro, ada meso, dan ada makro. Ya. Ada mikro yang bagian terendah, kecil, lalu ada meso, dan yang paling besar makro. Nah, gejala sosial mikro terjadi pada individu-individu dalam kehidupan sosial sehari-hari, terjadi pada diri kita sendiri. Lalu gejala sosial meso terjadi pada organisasi masyarakat, massa, dan gerakan sosial. Nah, untuk meso sudah lebih luas lagi, misalnya ada organisasi. Lalu berikut gejala sosial makro terjadi dalam entitas sosial yang lebih besar, seperti lembaga-lembaga multi internasional. Nah, berikut kita akan melihat setelah menjajaki dari awal. Nah, sekarang kita lihat bagian C, fungsi dan peran sosiologi dalam mengkaji gejala sosial di masyarakat. Kita lihat tentang pengertian sosiologi. Istilah sosiologi itu, ini dia. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 hingga 1857. Jadi Comte menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Jadi istilah sosiologi itu pertama kali digunakan oleh Auguste Comte. Jadi Comte itu menyatakan bahwa istilah sosiologi itu adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Lalu Pitirim A. Sorokin menyatakan bahwa sosiologi mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Misalnya antara gejala sosial ekonomi
dan agama, keluarga dan moral, hukum dan ekonomi, serta masyarakat dan politik. Jadi Wittiering menyatakan sosiologi itu mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antar aneka macam bicara yang ada dalam kehidupan manusia. Seperti disebutkan, misalnya antara gejala sosial ekonomi dan agama, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, istilah sosiologi berasal dari bahasa Latin dan Yunani. Secara harafiah, sosiologi itu berasal dari bahasa Latin dan Yunani. Asal katanya adalah socius dan logos. Ya, socius itu dalam bahasa Latin berarti kawan. Tetapi dalam arti yang luas, dia bisa dimengerti sebagai masyarakat. Lalu logos dalam bahasa Yunani berarti kata atau bicara. Tadi socius itu kawan dalam arti luas masyarakat. Logos itu berarti kata atau bicara. Dengan demikian, ilmu sosiologi berarti ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Tokoh pertama yang meletakkan sosiologi sebagai sebuah ilmu tadi kita lanjutkan. Tadi si Auguste Comte itu yang pertama kali menggunakan istilah sosiologi. Lalu ini Émile Durkheim adalah tokoh yang pertama meletakkan sosiologi itu sebagai sebuah ilmu. Metodologi sosiologi menurut Durkheim menggunakan konsep bebas nilai. Nah, menurut konsep bebas nilai ini, seorang sosiolog dalam melakukan penelitian terhadap masyarakat perlu melakukan batasan antara objek yang diteliti dan peneliti. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh dapat bersifat objektif. Jadi, harus menurut konsep bebas nilai ini, ketika orang melakukan penelitian, sosiolog melakukan penelitian, dia harus melakukan batasan antara objek yang diteliti dan si peneliti, ya, supaya apa yang kita teliti itu bersifat objektif, sesuai dengan keadaan, bukan subjektif. Berikut, nah, kita lihat ciri-ciri sosiologi. Kalau dia disebut sebagai ilmu pengetahuan, maka ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Ada 4 ciri-ciri. Yang pertama empiris, yang kedua teoretis, yang ketiga kumulatif, dan yang keempat non-etis. Jadi mohon diingat, ada 4 ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu. Jadi ada 4 ciri-ciri sosiologi disebut sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama empiris. Jadi sosiologi itu tidak spekulatif, artinya tidak main kira-kira dan hanya menggunakan akal sehat. Dia bukan spekulasi yang main kira-kira, tapi dia menggunakan akal sehat. Sosiologi bersifat teoritis. Sosiologi berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Jadi sosiologi itu bersifat teori. Dari apa yang sudah diobservasi, dari apa yang sudah diteliti, maka itu akan dibuat sebuah abstraksi sehingga menghasilkan teori. Lalu berikut, sosiologi itu bersifat kumulatif.
teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori-teori yang telah ada sebelumnya, dalam arti memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori lama. Jadi dia bersifat kumulatif. Dia kumulatif itu artinya ketika sudah ada teori-teori, maka teori-teori yang ada ini, yang sebelumnya sudah ada, maka akan diperbaiki, diperluas, dan bahkan memperhalusnya. Ya. Jadi sosiologi bersifat kumulatif, artinya teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori-teori yang telah ada sebelumnya. Jadi berdasarkan teori-teori yang sudah ada itu, maka akan dibuat teori-teori yang baru, entah itu memperbaiki, memperluas, dan bahkan memperhalus teori-teori lama. Yang berikut, sosiologi bersifat non-etis. Nah, sosiologi tidak mencari baik buruk suatu fakta, tetapi menjelaskan fakta-fakta tersebut secara analitis. Jadi tidak menilai baik buruknya suatu fakta, tetapi menilainya berdasarkan analisa. Itulah sebabnya para sosiolog tidak bertugas untuk mengomentari dan menilai baik buruknya tingkah laku sosial suatu masyarakat. Ya, baik, kita lanjutkan. Dalam mempelajari masyarakat sebagai objek kajian, sosiologi memfokuskan studinya pada hal-hal berikut. Ya. Dalam mempelajari masyarakat sebagai objek kajian, sosiologi memfokuskan studinya pada hal-hal berikut. Dalam mempelajari masyarakat sebagai objek kajian, sosiologi memfokuskan studinya pada hal-hal berikut. Jadi yang pertama, hubungan timbal balik antara manusia satu dengan manusia lainnya. Hubungan timbal balik antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Hubungan antara individu dengan kelompok, individu dan kelompok. Hubungan antara kelompok yang satu dan kelompok yang lainnya. Jadi kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Dan proses yang timbul dalam hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat, atau akibat yang timbul, yang muncul dari adanya hubungan-hubungan atau relasi-relasi dari manusia yang satu kepada manusia yang lain, dari individu kepada kelompok, ya, dan atau dari kelompok kepada kelompok. Ini pasti ada timbal balik. Nah, sosiologi dan pengetahuan umum. Sosiologi memiliki perbedaan dengan pengetahuan umum pada dua hal. Jadi dia berbeda dengan pengetahuan umum lainnya dan terletak pada dua hal. Para sosiolog menggunakan imajinasi sosial. Ketika melihat rutinitas kehidupan sehari-hari, para sosiolog melihat lewat cara pandang yang berbeda. Ya, para sosiolog menggunakan imajinasi sosial, lebih mengarahkan pada akal sehat manusia. Lalu kedua, para sosiolog melihat bukti-bukti dari suatu isu sebelum membuat kesimpulan. Para sosiolog melihat bukti-bukti untuk menjadi dasar, untuk menjadi suatu dasar, untuk menjadi suatu alasan untuk membuat sebuah kesimpulan. Yang pertama tadi, para sosiolog menggunakan imajinasi sosial. Nah, ketika melihat rutinitas kehidupan sehari-hari, para sosiolog melihat lewat cara pandang yang berbeda-beda. Nah, cara pandang yang berbeda-beda itu imajinasi sosial yang mengarahkan pada dapat dimengerti dengan akal sehat manusia. Nah, kita lihat objek kajian sosiologi. Objek kajian sosiologi itu adalah masyarakat.
Kata masyarakat berasal dari akar kata Arab musyarakat, artinya bersama-sama. Dan seterusnya. Sherlock Sumarjan mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dengan menghasilkan kebudayaan. Masyarakat itu hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Sementara Ralph Linton menjelaskan bahwa masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang telah hidup bekerja sama dalam waktu yang cukup lama. Tadi menghasilkan kebudayaan. Menurut Ralph Linton menjelaskan bahwa manusia adalah orang yang telah hidup bekerja sama dalam kurun waktu yang lama. Unsur yang terkandung dalam istilah masyarakat. Jadi sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama, memiliki sistem komunikasi dan peraturan yang bersama Jadi sistem komunikasi dan peraturan bersama merupakan suatu kesatuan dan terakhir menimbulkan kebudayaan di mana setiap anggota masyarakat merasa dirinya masing-masing terikat dengan kelompoknya. Nah, kita lihat kegunaan sosiologi bagi masyarakat. Yang pertama, untuk pembangunan. Kita lihat ada gambar mobil, lalu kayak desain ada sebuah kota. Jadi sosiologi berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian pembangunan. Jadi kegunaan sosiologi bagi masyarakat yang pertama untuk pembangunan. Nah, sosiologi berfungsi untuk memberikan suatu data sosial yang diperlukan ketika akan melaksanakan pembangunan, maka sosiolog atau sosiologi itu akan memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian pembangunan. Lalu yang kedua, penelitian. Dengan penelitian akan diperoleh satu rencana penyelesaian masalah sosial yang baik. Jadi sosiologi itu memiliki kegunaan yaitu untuk penelitian. Maka ketika meneliti keadaan sosial yang ada dalam masyarakat atau permasalahan-permasalahan, nah ini sangat berfungsi, maka dilakukan penelitian dan menghasilkan entah itu analisa yang baik dan teori-teori yang memadai berdasarkan fakta-fakta. Nah, yang berikut peran sosiolog. Tadi fungsi sosiologi, sekarang peran sosiolog. Sosiolog itu adalah orang yang ahli dalam ilmu sosiologi. Peran yang pertama, dia sebagai ahli riset. Sosiolog itu berperan sebagai ahli riset, ahli dalam hal melakukan riset. Lalu yang kedua, sebagai konsultan kebijakan. Jadi apabila ada organisasi atau pemimpin atau apalah itu, maka sosiolog itu berperan sebagai konsultan kebijakan. Mungkin seorang sosiolog akan memberikan masukan-masukan terkait dengan kebijakan. Lalu sosiolog itu bisa berperan sebagai seorang praktisi. Dia ahli sosiologi, seorang sosiolog, mungkin dia bisa menjadi seorang praktisi hukum misalnya, memberikan penjelasan tentang hukum, praktisi HAM mungkin, dan seterusnya. Dan berikut sosiolog itu berperan sebagai seorang guru atau pendidik. Nah, kalian lihat itu ada keterangan, ada gambar dan keterangan ini terkait dengan peran sosiolog. Baik, siswa-siswi sekalian, demikian materi bab 1. Jadi Bapak akan memberikan soal, nanti pertemuan berikutnya Bapak akan fotokan soal ya,
Bapak kirimkan ke grup, maka siswa-siswa sekalian silakan melihat soal yang Bapak kirim, dicatat dan dijawab tulis tangan. Demikian, salam sehat, terima kasih. Semoga apa yang Bapak jelaskan ini bisa bermanfaat dan berguna untuk Anda sekalian.